Bapak Ibu, ahlu kitab itu ada dua macam. Ahlul kitab yang dia masuk kategori yang beriman, dan ahlu kitab yang kafir. Ahlu kitab yang beriman adalah orang-orang Yahudi yang dia masih beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam, dan tidak dirubah-rubah, dan itu sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani yang beriman adalah orang Nasrani yang dia melaksanakan ajaran Nabi Isa alaihissalam dan tidak menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, dan tidak mengubah-ubah ajaran Injil, dan itu hidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu adab seorang muslim, Bapak Ibu, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini dan mengimani bahwa semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Titik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, para adik-adik sedaya jamaah pengaosan malam Sabtu Masjid Mangunagaran ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ras puji lan syukur tansah kita unjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita mapinten-pinten kanikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah wonten ing marginipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring dumateng kita hidayah, paring dumateng kita taufik, sehingga kita saged ngamalaken ilmu-ilmu ingkang sampun kita mangertosi, sehingga sakmangke saged andadosna sangu kita gesang wonten ing akhirat. Shalawat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken pembahasan surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten surat Al-Bayyinah ayat ingkang angka sepisan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wong-wong kafir saka golongane ahlul kitab lan golongan musyrik, wong-wong kuwi ora bakal ninggalke keyakinane nganti tumeka kanggo dheweke al-bayyinah. Napa Bapak Ibu al-bayyinah? Bukti yang nyata, bukti sing cethok.
Wonten perkawis ingkang kala wingi dereng kawula aturaken Bapak Ibu babagan pangertosan utawi tambahan pangertosan ahlul kitab. Yeah. Wonten ing ayat menika Ibu Bapak ingkang kinurmatan, ayat ini menjadi dalil bahwa ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu termasuk orang-orang kafir. Kalau ini orang kafir niku napa Bapak Ibu? Orang kafir adalah orang yang menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengingkari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat yang pertama ini yang termasuk orang-orang kafir adalah orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Orang ahlul kitab yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Berarti selain orang Yahudi dan Nasrani, yang termasuk orang-orang kafir adalah orang-orang musyrik. Yeah. Dan ahlul kitab sendiri Bapak Ibu juga berbuat kesyirikan. Yeah. Ahlul kitab juga berbuat kesyirikan. Dan kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para penyembah berhala. Para penyembah berhala dan para penyembah api. Mantos nggih Bapak Ibu, nggih. Dipun jelasaken wonten sejarah nggih. Teng sekeliling Ka'bah lan teng jero Ka'bah niku kan saderengipun niku kathah sanget brahala. Lajeng wonten ing saben-saben omah niku ugi duwe brahala. Punya patung-patung yang disembah. Wonten sebuah kisah Bapak Ibu, ketika Umar bin Khattab berkumpul dengan para sahabat yang lain, nembe sami jagongan, menyebutkan kenikmatan ketika sudah masuk ke dalam Islam. Dan ketika menyebutkan kenikmatan beragama Islam, tahu mana yang benar, mana yang salah, terus teringat zaman-zaman ketika masih jahil, utawi zaman-zaman jahiliyah. Umar nate nyritakaken Bapak Ibu wonten ing wayah dalu niku sak keluarga ndamel brahala, membuat patung. Gandeng nang omah niku duwene glepung. Terus nggawe patung saka glepung. Esuke gandeng ngelih ora nanggo sarapan, akhiripun patunge di maem. Masyaallah nggih. Niki nggih. Nek napa nggih? Wonten wong sing tega temen. Napa? Wong jenenge Tuhane kok di maem. Nggih. Dados rikala sami napa Ibu Bapak nggih, sami jagongan kalian sahabat sanesipun niku nggih ngobrolke, oh dhisik iki ya bener-bener bodho tenan kok ya ngoten niku lho. Lah niku saged dados napa nggih iso bodho ngeguyu awake dhewe lek bodho jaman dhisik ngoten niku lho.
Kan kadang-kadang kita nggih ngoten to Pak Bu. Rikala sampun ngertos kebenaran. Oh, ternyata dhisik iki aku ki salah. Misalnya napa nggih Bapak Ibu rikala kita dereng mangertosi babagan tumindak kesirikan. Ternyata wonten tumindak kesirikan ingkang kok yo nganti aku dhisik kok nindakke lah ngoten lho. Contohnya misalnya ngalap berkah teng kebo bule sing dialap berkahe napa? Nah, lah niku rikala dhisik tau ngalami ngoten niku. Terus pikantuk hidayah lajeng ngerti, oh, kok ngono kuwi ternyata mboten entuk teng agami Islam. Ternyata ngoten niku salah. Rikala cerita-cerita karo kancane niku kan dadi, wah, kok iso ya aku dhisik ngono kuwi. Ngoten niku lho. Ya. Pramila ibu bapak ingkang kinurmatan, kaum musyrikin rikala zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika para penyembah berhala ya, dan para penyembah api ingkang pun wastani tiang Majusi. Nawi kaum musyrikin ingkang sakmenika wonten utawi ingkang sampun cetha-cetha ndamel setunggalipun agama inggih menika ingkang sakliyane Yahudi kaliyan Nasrani. Tiang-tiang kafir sakliyane Yahudi lan Nasrani menika pun kalebetaken tiang-tiang musyrik. Lah niku kalebet ya, kaum musyrikin. Lan penyimpanganipun tiang-tiang Yahudi lan Nasrani Bapak Ibu, kesyirikan ingkang dipun tindakaken dening tiang Yahudi inggih menika menyamakan Allah kalian makhluk, nganggep Allah niku duwe anak sing jenenge Uzair. Terus nawi tiyang Yahudi niku nganggep Uzair niku anake Gusti Allah. Berarti nawi Allah niku duwe anak nggih kaya menungso nggih duwe anak. Nawi tiyang Nasrani nggih kita mangatosi sikiyambak nggih sinten ingkang dianggep anakipun Allah nggih menika Nabi Isa alaihi salam menika dipun anggap anakipun Allah. Ning ternyata niki keyakinan kados mekaten Trinitas menika wanci dados keyakinanipun tiang-tiang Nasrani Bapak Ibu nggih. Kala wau siang niku kanca kula telepon nggih, piyambakipun nggih nggadahi usaha resto nggih kuliner ngoten niku. Niku wonten kancane ndeke ingkang agami Nasrani. Mas, tamune restone jenengan kok wong top-top sih. Terus niku rencanane ajeng napa bupatine kalian wakile niku ajeng mampir teng resto niku. Lah niki wonten kancane ndek niku tiyang Nasrani niku ngomong kali kanca kula niku, Mas, restone jenengan kok tamune wong top-top. Lajeng kanca kula len jawab nggih enting, kowe iki sing nduduhke atine iki Gusti Allah ngoten niku. Sing ngeterke buka atine Pak Bupati, Wakil Bupati terus nang restoku kuwi Gusti Allah. Terus tiyang Nasrani niku langsung spontan, Gusti Allah sik endi? Ngoten niku. Nggih niku. Terus kanca kula, wah, terus ya Gusti Allah. Berarti teng keyakinan dheweke niku wanci Allah itu luwes dari lebih dari satu. Nyatane Gusti Allah sik endi ngoten. Nggih. Lah niki Ibu Bapak ingkang kinurmatan, nggih. Dados ingkang bener-bener agama tauhid inggih menika agama Islam. Nggih. Lajeng Bapak Ibu ingkang kinurmatan, wonten ing ayat menika Allah membedakan kaum musyrikin dan ahlul kitab.
Yang menapa Allah membedakan antara kaum musyrikin kalian ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Dan ahlul kitab di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlul kitab ketika turunnya ayat ini sampai hari kiamat. Dan ahlul kitab sebelum turunnya ayat ini. Jadi yang kemarin kita jelaskan nih Bapak Ibu, ahlul kitab itu ada dua macam. Ahlul kitab yang dia masuk kategori yang beriman, dan ahlul kitab yang kafir. Ahlul kitab yang beriman adalah orang-orang Yahudi yang dia masih beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam, dan tidak dirubah-rubah, dan itu sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani yang beriman adalah orang Nasrani yang dia melaksanakan ajaran Nabi Isa alaihissalam dan tidak menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, dan tidak mengubah-ubah ajaran Injil, dan itu hidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu kitab Yahudi dan Nasrani yang tidak ikut ajaran Nabi Muhammad, mereka termasuk orang-orang kafir. Jadi ahlu kitab di zaman Nabi yang tidak ikut dengan ajaran Nabi itu adalah termasuk orang-orang kafir sampai sekarang. Berarti hukumnya sama, tetap berlaku. Dipun contohaken Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala membedakan kaum musyrikin dan ahlul kitab karena masing-masing mempunyai hukum yang khusus yang tidak sama. Ahlul kitab adalah agama yang mempunyai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi mempunyai kitab Taurat. Orang Nasrani mempunyai kitab Injil. Dan orang musyrikin itu tidak mempunyai kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab kaum musyrikin adalah murni karangan manusia. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, hukum-hukum yang berbeda antara ahlul kitab dengan kaum musyrikin disebutkan Bapak Ibu, dicontohkan di sini. Sembelihan ahlul kitab halal dimakan sebagaimana sembelihan orang muslim. Sembelihan ahlul kitab itu halal dimakan sebagaimana sembelihan orang muslim. Ahlul kitab apa? Yahudi dan Nasrani. Berarti boleh kita memakan sembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Dan Rasulullah SAW pernah memakan sembelihan dari orang-orang Yahudi. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW mereka sudah termasuk orang-orang kafir dan sudah mengubah ajaran-ajaran di dalam Taurat. Berarti kan sama gitu dengan orang Yahudi sekarang. Orang Nasrani sekarang sama dengan orang Nasrani ketika di zaman Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Al-yauma uhilla lakum thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan yaitu sembelian ahlul kitab halal bagimu,
dan makananmu halal bagi mereka. Di sini jelas nih Bapak Ibu, makanan ahlul kitab ini atau sembelian ahlul kitab ini adalah halal untuk kaum muslimin. Berarti sembelian musyrikin halal napa haram? Haram. Musyrikin haram. Berarti sembelian orang-orang kafir selain ahlul kitab itu hukumnya haram. Ahlul kitab itu apa? Yahudi dan Nasrani. Berarti nek panjenengan piknik teng pundi sing mayoritas Hindu? Bali. Nak piknik nang Bali, nek ajeng dahar ingkang menika daharan niku wonten sembelianipun ayam goreng napa sate napa bebek goreng, ayam kremes misale nggih. Niku mang pados restoran-restoran ingkang muslim. Nek teng Bali kadosipun sampun wonten nggih. Restoran muslim wonten tulisane restoran muslim nang ngoten niku. Supaya kita benar-benar makan sembelian dari kaum muslimin. Karena mayoritas di Bali adalah orang-orang musyrik, yaitu beragama apa? Hindu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan firman-Nya, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala mutahidhi akhdan. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidina akhdan. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Jadi di sini Bapak Ibu, wanita ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani itu juga boleh dinikahi oleh orang-orang muslim. Syaratnya wanita itu adalah wanita yang menjaga diri, bukan wanita pezina. Jadi dipun parengaken laki-laki muslim menikahi ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Sinten ingkang badhe golek mantu wong ahlul kitab? Oh, sik wong muslim wae. Oke. Nek niki teng syariat, teng agami kita dipun parengaken. Secara hukum dibolehkan. Walaupun kalau kita berbicara yang lebih utama adalah wanita yang beriman, jelas nak niku nggih. Karena hukum seperti ini berlaku atau mungkin bisa bermanfaat, berfaedah di sebagian tempat. Contoh Bapak Ibu, dicontohkan ketika kita orang muslim atau ada seorang pemuda muslim yang dia hidup di negara yang di situ beragama ahlul kitab, daripada terjerumus ke dalam perbuatan zina, itu boleh menikahi ahlul kitab di situ. Karena mau cari wanita muslim nggak ada, sulit. Adanya wanita ahlul kitab. Daripada terjerumus dalam perbuatan zina,
Al-Quran membolehkan menikahi ahlul kitab, tapi ahlul kitab yang menjaga kehormatannya, bukan pezina. Dan ini beberapa hukum yang berlaku. Berarti kalau menikahi wanita musyrikin parang boten parang, tidak boleh. Menikahi wanita musyrikin itu tidak diperbolehkan. Ini Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin atau laki-laki muslim menikahi wanita-wanita musyrik. Allah berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Cetha niki Bapak Ibu ayat pun. Surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi kalau mau menikahi orang musyrikin, wanita musyrikin itu tidak diperbolehkan. Senajan wanita kuwi ayune ora jamak. Wis dadi kembang desa nak cilik, kembang kabupaten. Dadi sok kabupaten paling ayune kok agamane musyrik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ketika memilih pasangan menika wonten kriteria, bondone, keturunane, utawi nasab, agamane, lan sing paling apik niku sing digoleki napa ne? Agamane. Bondo, keturunan, agama, rupa. Dan menikahlah karena agamanya niku ingkang jalari selamat. Dadi wong wadon muslim niku tesih kathah Bapak Ibu. Wong wadon muslim, pemudi muslim ingkang sae agaminipun, nggih. Ingkang keturunanipun sae, ingkang wajahipun nggih mboten ala-ala banget, misalipun nggih wajahipun ayu niku tesih kathah. Ngopo kok dadak golek wong non muslim, ngoten lho. Nggih. Niki Bapak Ibu kaitanipun hukum-hukum ahlul kitab. Lan sak menika Ibu Bapak ingkang kinurmatan, wonten ayat yang pertama menika Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wonten akhir ayat menika Allah nyebataken kata-kata menika al-bayyinah, bukti yang nyata. Niki kan bukti yang nyata niki tesih istilah ingkang umum, dereng cetha. Napa ingkang pun maksud bukti yang nyata. Oleh karena itu para ulama tafsir banyak berbeda pendapat Bapak Ibu. Ada 3 perbedaan pendapat. Apa itu bukti yang nyata? Pendapat yang pertama, bukti yang nyata adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, bukti yang nyata itu adalah malaikat. Pendapat yang ketiga, al-bayyinah atau bukti yang nyata itu adalah Al-Qur'an. Nah, dari ketiga pendapat niki, manakah pendapat yang paling benar atau mendekati kebenaran? Al-bayyinah niku. Karena al-bayyinah niku artinya apa? Bukti yang nyata.
wonten ilmu tafsir Bapak Ibu ingkang kinurmatan dipun ngendikaken dening para ulama nggih, bilih menafsirkan Al-Qur'an menika wonten tingkatan-tingkatanipun. Tingkatan yang paling bagus adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Artinya ayat di dalam Al-Qur'an tafsirnya berada di ayat yang lain. Kemudian Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qur'an ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Terus parang boten Bapak Ibu kita menafsirkan ayat Al-Qur'an ngagem akal kita, ngagem pendapat kita pribadi. Parang boten? Boten. Kita menafsirkan Al-Qur'an yaitu kita lihat cari tafsirnya di dalam ayat yang lain. Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Ini ada penjelasan dalam hadis Rasulullah SAW. Atau ayat Al-Qur'an dilihat penafsiran dari penafsiran para sahabat. Bagaimana penafsiran para sahabat tentang ayat tersebut? Dan selanjutnya bagaimana ayat tersebut dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Di sini Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kami menyampaikan salah satu ungkapan ulama yang bernama Ar-Razi rahimahullahu taala. Fatafsiri kalamullah ya. Dan menafsirkan kalamullah yaitu Al-Qur'an bi kalamillahi ta'ala dengan kalam Allah yang lain, atau menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Aqrabu turuqi ila sidqi was-shawab. Itu adalah penafsiran yang paling mendekati kebenaran. Dan di sini Bapak Ibu, Al-Bayyinah ini Allah tafsirkan, Allah jelaskan di ayat yang kedua. Kenapa punya ayat yang kedua? Rasulum minallahi yatslu suhufam mutahharah. Al-Bayyinah, bukti yang nyata. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah. Seorang rasul minallah, rasul minallah dari Allah, berarti utusan Allah. Rasulun minallahi yatslu, membacakan suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci atau Al-Qur'an. Jadi Al-Bayyinah itu adalah Rasulun minallah. Sinten Rasulun minallah teng mriki? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dari tiga pendapat tafsir tadi Al-Bayyinah, yang pertama pendapatnya sinten wau? Al-Bayyinah niku napa? Nabi. Nomor loro malah malaikat. Nomor telu Al-Qur'an. Sing paling bener sing pundi? Nabi. Karena ini dijelaskan oleh Allah di ayat selanjutnya. Dan Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an, dan Allah yang lebih mengetahui apa isi dari firman Allah tersebut. Kemudian Allah jelaskan di ayat yang lain. Ini ada juga di surat yang lain Bapak Ibu.
Fawailul lil musallin. Napa artine? Celakalah orang-orang yang salat. Loh, niku mandek lho ayate. Ini kalau tidak ditafsirkan atau tidak ada penafsirannya, ini berbahaya toh Pak Bu? Gitu. Cilaka lho wong salat kuwi. Oh apa? Besok rasa salat. Allah jelaskan di dalam ayat selanjutnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Jadi orang-orang yang celaka dalam salatnya itu adalah orang yang lalai ketika ia salat. Itulah penafsirannya ada di ayat selanjutnya. Niki tafsir Quran bi Quran, tafsir Quran bil Quran. Tafsir Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran. Tafsir suatu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Ini adalah penafsiran yang paling valid, paling kuat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau merupakan bukti yang nyata. Kenapa Nabi kita itu dijadikan bukti yang nyata? Para ulama menjelaskan Bapak Ibu, alasan yang pertama adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah ajaran yang bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran ini Bapak Ibu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Ketika kita mau mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tadi seperti saya contohkan, kalau mau Bapak Ibu, ketika dulunya musyrik, Umar dan para sahabat yang lain ketika dulunya musyrik, kemudian dia mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperdalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika dapat kebenaran dia bersyukur sekali. Ketika ingat kesalahan-kesalahan yang dulu, itu kadang-kadang menjadikan yang guyu dhewe, kok iso bodoh banget aku kok ngelakoni kaya ngono. Karena kita tahu yang hak. Dan ketika kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah ajaran yang hak. Dan salah satu adab seorang muslim Bapak Ibu, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini dan mengimani bahwa semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Titik. Tidak ada keraguan sedikit pun. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan akal kita. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Najm Bapak Ibu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi yang berasal dariku, wa ma yantiqu anil hawa, bukan berasal dari hawa nafsu. In huwa ila wahyun yuha, akan tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita terima, karena itu adalah kebenaran sebagaimana dicontohkan dalam Sahih Bukhari Bapak Ibu tentang hadis lalat. Bagaimana Rasulullah mengajarkan ketika air ngeten iki, air minum
niki kecemplungan lalat. Terus pundi? Dicelupke, bacelupke. Bacelupke napa terus mboten celupke terus diangkat selalere dibuang. Mboten celupke terus lalere diningkake dhewe to nunjuk mboten. Celupke lajeng laleripun dipun buang. Kenging napa? Ya, karena Rasulullah SAW menjelaskan setelah itu Bapak Ibu, yang satunya virus atau penyakit, yang sayap satunya itu adalah obat. Jadi ada penyakitnya, ada penawarnya, malah ini dicelup nih baniku terus dibuang. Ampun dadekke nggo ampas. Tapi terus dibuang. Kalau kita pahami hadis itu Bapak Ibu dengan akal kita, sakniki nyun sewu, laler niku sabane teng pundi? Lho, teng sampah, teng papan-papan ingkang reget. Loh, berarti kan reget. Nggih mboten? Nggih. Lah ngopo kok Kanjeng Nabi kok dikon nyemplung kan malah kon nyemplungke terus kon buang. Kok mboten kan langsung buang. Ternyata niku wau. Kanjeng Nabi mengatakan satunya penyakit, satu sayap itu penyakit, sayap lainnya adalah obat. Gini niku kita harus terima. Karena Nabi mengatakan seperti itu adalah wahyu dari Allah. Mboten sah dia terus apa Kanjeng Nabi tahu neliti po yo. Mboten sah, ngoten lho Pak. Jenengan menggalih ngoten niku repot. Zaman Kanjeng Nabi dereng wonten napa nika sing nggo neliti bakteri. Terus kok napa nggih ngoten nika dereng wonten. Terus akhirnya napa? Oh iki ora bener hadis niku. Nah. Mboten Bapak Ibu. Karena apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulun minallah, Rasul dari Allah. Berarti ini adalah utusan Allah. Ketika, teng manusia kemauan Bapak Ibu, kita contohkan misalipun Pak Presiden lah misalipun. Ketika dia kirim utusan seseorang. Pak Presiden ada pesan ya, wonten pesan misalnya pesan apa lah. Terus niki ngirim utusan. Kira-kira wong sing dikirim napa sing dadi utusan niki wong sembarangan napa wong ingkang sampun terpilih Bapak Ibu? Ya mesti terpilih. Gitu. Dan orang yang benar-benar amanah bisa menyampaikan dari yang mengutus. Lah niki yang ngutus niku sanes presiden, yang ngutus niku Allah Subhanahu wa taala, Rasulun minallah, Rasul dari Allah, Rasul utusan Allah. Tentunya yang diutus Allah ini adalah bukan manusia sembarangan. Ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW ketika mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan sampaikan tanpa ada penambahan dan pengurangan. Dan ketika Rasul menyampaikan seperti tadi saya contohkan, Rasulullah mengatakan sayap satunya itu adalah penyakit atau virus, sayap satunya itu adalah obat, ya kita harus terima. Kita harus terima. Walaupun sakniki misalnya wonten peneliti sing nganti rambutnya budak-budak saking pintere nggih, profesor, doktor sinten lah ngoten niku ingkang neliti, ternyata kuwi salah misalnya. Laler kuwi anane ya penyakit misalnya ngoten niku. Awake dhewe percaya sinten? Percaya peneliti atau percaya Kanjeng Nabi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena napa ingkang dipun sampaikan Nabi niku wahyu saking Allah. Allah niku ingkang nyiptakaken napa wau lalat.
Allah ingkang nyiptakaken lalat. Allah niku sik ngerti kondisine lalat niku. Nggih. Sitoke wonten penyakite, sitoke wonten obate niku Allah kan sik nyiptakake lalat. Allah sik ngerti lalat niku, sik paling ngerti lalat niku Gusti Allah. Lah kok wonten ilmuwan sing budak-budak muni oh kuwi salah kuwi. Lah ndek iki nyiptakake lalat apa ora? Saged mboten ilmuwan niku nyiptakake lalat? Mboten kok lalat kon gawe semut sing paling cilik ora iso. Nah niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingipun kita memahami ayat Al-Qur'an, Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Ya, insyaallah kita lanjutkan pembahasan itu di pertemuan yang akan datang. Ya, Rasulun minallahi yatslu membacakan suhufan mutahharah. Ya, sukuf-sukuf lembaran-lembaran yang suci. Ya, bagaimana yatslu membacakan? Karena Nabi itu adalah Nabi yang umi niku mboten saged maca nulis. Lah kok iki kok membacakan. Nah, sesuk mawon niki penjelasanipun pepanggihan malam Setu ingkang badhe dateng nggih, karena umi niku ternyata ada banyak faedah-faedahnya kenapa Allah mengutus Nabi yang umi. Nggih. Menika Ibu Bapak ingkang saged kita aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun lan mbok bilih wonten kesalahan menika saking pribadi kula saya nyuwun pangapunten nek wonten leresipun menika saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sampuni kanthi doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.